Judi. Alangkah benarnya kata Pak Haji Rhoma Irama ketika menyebut judi itu memang biang kerok kesusahan hidup manusia. Bedanya ketika Rhoma Irama mendendangkan lagu judi, dia berimajinasi tentang hidup manusia yang menjadi sesat dan juga menjadi melarat. Tapi hari ini kalau kita bicara tentang kasus judi, kasus Waikanan misalnya, lebih getir lagi. Dua bersaudara, polisi dan tentara. Apa boleh buat, akhirnya harus bertarung di ruang hukum. Siapa benar, siapa salah. Ketika terjadi peristiwa penembakan, baik itu oleh katakanlah oknum tentara atau oleh oknum polisi, saya sekonyong-konyong teringat 3 kasus. Ada kasus Cebongan, ketika sekelompok oknum tentara masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan Cebongan, lalu melakukan penembakan terhadap pihak-pihak yang mereka yakini sebagai preman yang sudah bikin onar. Itu kasus Cebongan. Juga ada kasus kilometer 50. Ketika sekelompok, mungkin tetap harus disebut sebagai oknum polisi, melakukan penembakan terhadap Laskar FPI. Beralih, kasus Waikanan. Media mewartakan kasus ini sebagai awalnya kasus judi sabung ayam. Konon terjadi penggerebekan oleh polisi. Akhirnya menyedihkan, sekaligus mengerikan. Oknum tentara melakukan penembakan terhadap personil polisi. Ujung dari 3 peristiwa yang tadi saya sebut adalah sama. Mereka-mereka yang ditembak akhirnya kehilangan nyawa, meninggal dunia. Seolah awam mengatakan, oh pasti para pelaku punya niat yang sama. Para pelaku alias para penembak pasti punya proses berpikir yang serupa. Beda. Perilaku mereka memang relatif sama. Melakukan penembakan dengan senjata api. Jeger di sana, meninggal. Jeger di sini, meninggal. Jeger di situ, juga meninggal. Perilakunya setali 3 uang. Tetapi psikologi tidak cukup hanya berfokus pada perilaku manusia. Itu artinya dari sudut pandang psikologi forensik, jelas tidak memadai kalau kita hanya berkutat pada perilaku menembaknya saja. Psikologi mengarahkan kita untuk juga memperluas pandangan tentang proses mental para pelaku penembakan itu. Proses penembakan tidak cukup hanya dilihat pada perilakunya, tapi juga proses mental para pelakunya. Proses mental juga sering disinonimkan sebagai proses berpikir. Nah, ini dia. Di dalam psikologi ada 2 tipe proses berpikir manusia. Yang pertama sudah jelas disebut sebagai sistem berpikir 1. Yang kedua adalah sistem berpikir 2. Saya jelaskan mulai dari sistem berpikir yang kedua. Sistem berpikir 2 berlangsung dengan cara orang harus menimbang semua data. Orang harus menimbang semua fakta yang relevan. Orang harus menimbang banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum akhirnya seseorang menjatuhkan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Jadi kembali ke kasus penembakan, sebelum melakukan penembakan, seorang pelaku yang dilatar belakangi oleh sistem berpikir 2 akan menimbang banyak hal terlebih dahulu. Sebelum sampai kemudian dia meletuskan senjata apinya. Misalnya, sang pelaku harus berpikir, bagaimana ya situasi sekitar? Apa yang bisa saya manfaatkan? Saya harus melakukan penembakan ke sisi sebelah mana? Mulai dari penembakan ke udara, berlanjut mungkin ke penembakan ke bagian tubuh yang tidak mematikan, dan akhirnya penembakan ke bagian tubuh yang mematikan. Sistem berpikir 2 macam ini bisa kita pahami mengharuskan si pelaku penembakan untuk punya waktu untuk berpikir. Karena menimbang banyak hal, menimbang banyak data, perlu waktu. Begitu pula sang pelaku harus punya cukup ketenangan batin, kejernihan berpikir. Tidak boleh semrawut, karena sistem berpikir 2 pada akhirnya menghasilkan perilaku yang runtut, sistematis, setahap demi setahap, alias perilaku yang terukur. Berpikirnya rasional sempurna, perilakunya terukur sempurna.
Itu dia sistem berpikir 2. Berbeda dengan sistem berpikir 1. Di dalam sistem berpikir 1, sang pelaku penembakan tidak punya waktu yang banyak. Ini situasi genting, kawan. Ini situasi yang super kritis. Ini keadaan yang pada akhirnya menghadap-hadapkan pertaruhan hidup atau mati. Siapa yang mati, siapa yang hidup. Dan sudah barang tentu, semua manusia sudah barang tentu pasti akan terdorong oleh keinginan untuk hidup. Betapapun resikonya adalah membuat mati orang lain. Ini adalah ciri dari sistem berpikir 1. Ketika orang lagi-lagi berada dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menimbang banyak hal, tapi semata-mata lolos dari jerat maut, lolos dari mara bahaya, lolos dari kematian, itu agenda satu-satunya yang ada pada diri pelaku penembakan ketika otaknya diwarnai oleh sistem berpikir 1. Nah, dalam kasus Cebongan, kemudian kasus kilometer 50, dan juga kasus Waikanan, saya sesungguhnya tidak begitu tertarik untuk memperdebatkan seluk-beluk hukumnya. Saya tidak ingin membuka berkas-berkas perkara pada ketiga kasus itu. Sama sekali tidak. Tapi pembahasan tentang sistem berpikir 1 dan sistem berpikir 2 menggiring kita bersama, terutama sekali menggiring majelis hakim nantinya untuk menilai kira-kira si pelaku ini punya bobot niat seperti apa ya. Saya ulangi, perilakunya sama, yaitu menembak. Konsekuensi atau akibat perilakunya juga sama, yaitu target meninggal dunia. Tapi niat pelaku penembakan pada satu kasus dengan kasus lain boleh jadi berbeda satu sama lain. Mungkin ada kasus di mana penembakan dilakukan oleh pelaku dengan didahului sistem berpikir 1. Berarti situasi kritis, situasi genting, tidak ada pilihan kecuali menembak lawan, menembak target hingga mati agar si pelaku penembakan bisa bertahan hidup. Tapi juga ada sistem berpikir 2 pada kasus-kasus yang lain tampaknya. Ketika si pelaku menimbang A, memikirkan B, memperhitungkan C, dan selanjutnya sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk tembak orang yang ada di hadapannya. Nah, berbeda dengan masyarakat awam yang menilai niat itu sebatas ada atau tidak ada, hitam atau putih, laksana bilangan biner 1 atau 0. Psikologi forensik tidak melihat niat pada sebatas dua sisi saja. Psikologi forensik memilah hal ihwal terkait dengan niat ke dalam 4 level, ke dalam 4 lapis. Semakin tinggi level niat, berarti pertanggungjawaban pidananya juga semakin berat. Sementara level niat yang paling bawah, pertanggungjawaban pidananya paling ringan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan justru terdakwa akan lepas, akan bebas ketika punya niat yang sebatas berada pada level bawah. Kita kupas satu persatu. Niat pada level yang paling tinggi adalah niat berencana. Jadi seorang pelaku penembakan sungguh-sungguh premeditated. Dia sudah memikirkan matang-matang apa-apa yang harus dia lakukan nantinya pada momen ketika penembakan itu terjadi. Berencana. Nah, ketika majelis hakim yakin bahwa pelaku penembakan ternyata di dalam hatinya ada niat pada level berencana alias level 1, maka hukumannya paling berat. Paling berat. Beda kisah kalau ternyata di balik perilaku penembakan itu niatnya tanda petik sebatas pada level 2. Benar terjadi penembakan, benar terjadi pembunuhan, tetapi ini bukan yang berencana. Sehingga hukumannya relatif lebih ringan, lebih rendah daripada penembakan atau pembunuhan sifatnya berencana, niat level 1. Dari level 1, kita turun ke level 2, kemudian kita turun ke level 3 atau level 4. Di level 3, level 4, ini sudah bicara tentang kecerobohan, bicara tentang kelalaian, keteledoran, gegabah, dan bentuk-bentuk kealpaan manusiawi lainnya. Memang pidana tetap ada, tapi pertanggungjawaban pidananya relatif ringan karena bobot niatnya atau level niatnya sebatas berada di lapis ketiga atau lapis keempat saja. Nah, ini loh menurut saya yang menjadi tugas penting proses persidangan untuk membuktikan sistem berpikir 1
Atau justru sistem berpikir dua yang bermain-main di kepala pelaku penembakan? Tambah satu isu lagi. Terdakwa punya bobot niat seperti apa ini? Niat level 1, ataukah 2, ataukah 3, ataukah 4? Dari situ semua, lantas nantinya hakim akan membuat putusan. Terbukti atau tidak terbukti. Kalaupun terbukti melakukan pidana, tidak tertutup kemungkinan ada hal yang membenarkan, ada hal yang menjadi pemaafan, dan mungkin hal-hal yang meringankan. Apapun itu, ketika menyimak warta, ada polisi, ada tentara meninggal dunia, apalagi dalam situasi baku hantam sesama mereka, saya bersedih, saya berduka. Hijau, coklat, kita cintai. Tapi peristiwa seperti Waikanan menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi polisi dan bagi tentara.